200 men seen Jesus in their dreams last night, and all 200 men had dreams in the same night at the same time. 200 Muslim men in Gaza, and they decided to follow the Lord. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita kabar baik. Ada satu kabar sukacita dari daerah Gaza, di mana ada ratusan warga Gaza yang menganut agama Islam, dan kemudian ketika mereka mendengarkan Injil dari orang-orang Kristen, mereka melihat Kristus lewat mimpi mereka, dan kemudian mereka mengikut Tuhan Yesus. Dan itulah cara Tuhan menyelamatkan mereka. Bisa saja lewat konflik antara Israel dan Hamas ini, banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, banyak yang mengalami damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan hal ini dibahas oleh saudara kita apologetik, yaitu Kitab Orang Jujur. Dan biarlah kiranya ini nanti menjadi berkat bagi kita, dan terlebih-lebih menjadi semangat bagi kita untuk memberitakan Injil. Mari kita saksikan videonya yang berikut ini. 200 men seen Jesus in their dreams last night, and all 200 men had dreams in the same night at the same time. 200 Muslim men in Gaza, and they decided to follow the Lord. Jesus said in Revelations, "Look, I'm coming soon, bringing my reward with me to repay all people according to their deeds. I'm the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end." He also said that people will be receiving visions and dreams. Now 200 people all at the same time, this cannot be a coincidence. Get your house in order. The rapture will happen soon. Jesus will be back. So all of these earthquakes and all of the different birth pains that been happening, now you see, we really are living in the time that the Lord will be coming back, and He will be rapturing us up. I'm not saying when it's gonna happen. I still do not know the day nor the hour. No man does on earth. But I do know one thing. Our Lord Jesus Christ is coming back, and He loves us. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah kabar gembira bagaimana orang-orang di Gaza mengenal Tuhan Yesus melalui kejadian antara Israel dan Hamas, sahabat. Dan berita ini saya ambil dari CBN. Kita tahu, sahabat, CBN bukanlah media abal-abal ya. Ini media internasional, sahabat, yang cukup diakui oleh dunia karena beritanya yang aktual, tajam, dan terpercaya. Jadi begitu, sahabat ya. Jadi saya melihat berita di CBN ini, sebenarnya ini adalah berita berbahasa Inggris, tetapi saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia ya. Beritanya begini. Saya terjemahkan di bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya begini, sahabat. Supernatural move of God in Gaza. Jadi itu berita bahasa Inggrisnya. Kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, sahabat ya, supaya kita dapat untuk memahaminya. Jadi saya tunjukkan bahasa Indonesianya begini. Saya tunjukkan bahasa Indonesianya begini, sahabat. Dari CBN ya, jelas ya, ini begini dia, sahabat. Oke, saya bacakan di sini. Dikatakan lebih dari 200 muslim di Gaza dilaporkan meminta untuk mengikuti Yesus setelah bertemu dengannya dalam mimpi. Profesor Kristen dan Presiden Risen Jesus INC Michael Licona mengatakan dia menerima laporan dari pelayanan Kristen bawah tanah di Palestina yang merinci pertobatan yang ajaib. Jadi maksudnya di bawah tanah ini adalah sebuah kegerakan Kristen tersembunyi, sahabat. Karena memang gerakan bawah tanah ini biasanya dilakukan oleh orang-orang Kristen, di mana orang Kristen di sana mengalami aniaya, persekusi, atau pelarangan. Nah, itu biasanya orang Kristen melakukan kegerakan bawah tanah namanya, sahabat. Bukan maksudnya mereka masuk ke bawah-bawah tanah, bukan, sahabat, tetapi gerakan tersembunyi, gitulah artinya, sahabat. Nah, Tuhan sedang bekerja di tengah perang
dia membagikan baru-baru ini di postingan Facebook. Selama 2 hari terakhir kami telah melayani ratusan ayah yang kehilangan sebagian besar atau bahkan seluruh anak-anak mereka dalam perang. Saat kami memindahkan orang-orang ini ke tempat yang aman, kami memberi mereka makan, mencuci pakaian mereka, dan mulai membersihkan rumah mereka, bacakan Alkitab kepada mereka, berbagi jalan perdamaian melalui Yesus. Kemudian mujizat besar terjadi. Tadi malam Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 200 orang dalam mimpi mereka. Mereka datang kembali kepada kami untuk belajar lebih banyak dari firman Tuhan dan sekarang menanyakan bagaimana cara mengikuti Yesus. Likona mengutip dari Pelayanan Kristen. Jadi bukan diinjili sahabat, tetapi mereka bermimpi bertemu dengan Tuhan. Jadi memang kebanyakan murtadin, ya termasuk saya, mengalami mimpi, mengalami hal supranatural. Itulah kuasa doa sahabat. Jadi kebanyakan orang kenal Tuhan itu rata-rata begitu. Likona adalah seorang profesor di Huntston Christian University dan telah menulis beberapa buku. Nabil Qureshi, seorang mantan muslim yang menjadi apologis Kristen, pernah menulis, Mike Likona berperan penting dalam perjalanan saya keluar dari Islam menuju Kristus. Jadi Mike Likona ini sahabat salah satu teladan seorang murtadin Nabil Qureshi ya. Dia inspirasi mengapa dia keluar dari Islam. Ketika saya menjadi mahasiswa muslim, Mike secara teratur mengundang saya ke rumahnya untuk mendiskusikan sejarah kematian Yesus pada hari itu, salib dan kebangkitannya dari hari kematiannya. Bukti-bukti yang disampaikan Mike begitu meyakinkan sehingga menjadi batu kunci pertobatan saya. Sejak itu saya telah melihat karyanya memberikan dampak yang begitu kuat kepada ribuan orang dengan bukti sejarah iman Kristen. Itulah sahabat, kekristenan itu berbicara fakta ya. Yesus mati disaksikan oleh orang banyak, Yesus bangkit disaksikan oleh orang banyak, Yesus naik ke surga ada juga saksinya, yaitu orang banyak sahabat. Jadi bukan hanya katanya, Tuhan kita itu nyata sahabat. Tidak hanya dikatakan, oh ada di sana, ada di atas. Tidak, Tuhan kita itu pernah hadir di dunia. Itu nyata sahabat. Bukan bohong-bohongan, Alkitab mencatat bahwa firman itu pernah jadi manusia. Itu ya. Likona menambahkan dalam postingan bahwa laporan tersebut harus dirayakan oleh umat Kristen di seluruh dunia. Wah, puji Tuhan ya. Jadi penginjilan malaikat, penginjilan melalui hal supranatural itu benar-benar terjadi. Dan saya mengalami. Ya, saya bertemu Tuhan melalui mimpi juga sahabat. Saya memihak Israel dalam perang ini bukan karena alasan teologis, tetapi karena Hamas dan mereka mendukungnya benar-benar jahat. Namun saya tahu bahwa tidak semua warga Palestina mendukung Hamas. Bahkan mereka akan dihukum berat, bahkan jika mereka dicurigai tidak mendukung Hamas. Mari kita berdoa agar perang ini segera berakhir dan Israel bisa membasmi Hamas sehingga warga Palestina bisa terbebas dari Hamas, ungkapnya. Ya, itu doa kita sahabat, supaya Palestina bahagia, Palestina mengalami Tuhan. Itu doa kita sahabat. Dan Hamas segera diselesaikan oleh IDF ya, supaya Gaza, Palestina damai, sejahtera, penuh kebaikan Tuhan. Doakan selalu Palestina, doakan selalu Gaza sahabat. Sementara itu penulis buku terlaris New York Times dan ahli strategi komunikasi Joel Rosenberg menyerukan kepada Israel untuk mengevakuasi umat Kristen dari Gaza dengan mengatakan bahwa mereka menghadapi ancaman genosida dari Hamas jika mereka tidak dilindungi selama kekacauan evakuasi. Ini adalah situasi yang mengerikan seperti yang bisa Anda bayangkan, katanya kepada CBN Digital. Semua orang di Gaza ingin keluar dari Gaza sekarang juga. Dan ketika orang-orang beriman berlindung, mereka kehabisan makanan dan pasokan medis. Rosenberg menambahkan bahwa mereka pada dasarnya terjebak di dalam gereja. Mulai dalam 24 jam terakhir, IDF telah memerintahkan umat Kristen Palestina, oke, sekarang Anda benar-benar harus pindah ke selatan karena masih banyak operasi yang harus kami lakukan, kata Rosenberg. Masalahnya adalah mereka takut untuk pergi ke selatan karena mereka bukan muslim, mereka Kristen, dan Hamas, jihad Islam dan ekstremis Islam yang kejam, genosida dan Islam lainnya akan membantai orang-orang Kristen ini. Dia melanjutkan, mereka akan memperkosa istri dan anak perempuannya seperti yang mereka lakukan di Suriah, Irak, Afghanistan, dan dimanapun orang-orang beroperasi. Rosenberg kemudian memperbaharui
bahwa kekhawatiran mengenai keselamatan, keamanan, dan masa depan orang-orang Kristen Palestina ini pada kenyataannya sedang dibahas di tingkat tertinggi pemerintahan Israel. Jadi Israel juga, saudaraku, berpikir dan mencari jalan keluar dengan tekun ya, bagaimana supaya orang Kristen yang ada di Gaza, di Palestina tetap terlindungi. Jadi puji Tuhan, terima kasih Deb ya, sudah peduli kepada kekristenan. Jadi itu dia videonya teman-teman, kita sudah mendengarkan bagaimana warga Gaza ya melihat Kristus lewat mimpi mereka, bahkan disaksikan oleh seorang murtadin tadi, yaitu Pak JDP Channel atau nama channelnya sekarang Kitab Orang Jujur. Dan dia mengalami sendiri bahwa dia melihat Tuhan itu lewat mimpi. Dia menjadi pengikut Kristus itu lewat penglihatan dalam mimpinya. Dan kita percaya bahwa itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan setiap jiwa. Dan kita lihat tadi bagaimana ratusan warga Gaza datang kepada Kristus, sekalipun orang-orang Kristen di sana itu secara bersembunyi-sembunyi untuk memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Mungkin karena ada persekusi, ada pelarangan, begitu ketat pelarangan untuk menyebarkan pemberitaan Injil di sana, sehingga mereka sembunyi-sembunyi untuk memberitakan Injil. Dan kita percaya bahwa pasti akan digenapi apa yang tertulis dalam kitab suci, bahwa bangsa-bangsa akan datang kepada Tuhan, segala bangsa akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah dan juru selamat umat manusia. Dialah yang menebus manusia dari hukuman dosa. Karena kita percaya teman-teman ya, bahwa Allah itu tidak pernah menghendaki seorang pun binasa. Tetapi apa boleh buat, karena manusia keras hati, mengeraskan hati dan menolak Kristus, menolak kabar baik, menolak penebusan itu. Dan kita percaya bahwa mereka yang terpilih, pasti mereka akan diselamatkan. Dan kiranya ini menjadi satu semangat yang baru bagi kita untuk terus memberitakan Injil dalam situasi apapun. Kalau kita lihat konflik Israel dan Gaza sekarang ini luar biasa, hidup dalam peperangan, tetapi mereka punya waktu untuk menaburkan firman Tuhan. Dan setiap hati yang terbuka, di mana hati mereka menjadi tanah yang subur, pastilah firman Tuhan akan bertumbuh di sana dan mereka menghasilkan buah. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.